Saudaraku, kita buka kitab kita dalam Mazmur pasal 119. Mazmur pasal yang ke-119. Kita baca ayat yang ke-130. Mazmur pasal 119. Kita baca ayat yang ke-130. Satu ayat kita baca Mazmur pasal yang ke-119, ayatnya yang ke-130. Kita baca bersama-sama Mazmur pasal yang ke-119, ayatnya yang ke-130. Kita baca bersama-sama 2, 3. Memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Amin. Nah, situ dikatakan, bila tersingkap firman-firman-Mu, itu memberikan terang. Nah, saudaraku, dikatakan di sini bahwa ketika firman Tuhan dibukakan, ketika firman Tuhan itu disingkapkan, atau ketika firman Tuhan itu menjadi satu inspirasi kepada kita, maka dikatakan firman-Mu itu memberikan terang. Nah, saudaraku, saya akan berbicara pagi ini bahwa ketika firman Tuhan ketika firman-Mu tersingkap. Nah, saudaraku, kalau saudara memperhatikan keadaan dunia saat ini, saudaraku, lalu kita melihat sebenarnya keadaan dunia secara global bukan bertambah baik, tapi justru ke arah yang sebaliknya. Lalu kita melihat keadaan ekonomi dunia. Saudaraku, ekonomi dunia bukan bertambah baik, tapi bertambah menurun. Kalau saya lihat dengan turunnya harga minyak yang secara drastis, itu memiliki satu dampak yang besar terhadap ekonomi dunia ini. Memang ada beberapa negara yang tetap running, tapi sebagian besar dari negara-negara yang ada di dunia ini, mereka mengalami satu pengaruh yang besar, sehingga mengalami satu kelesuan secara ekonomi. Nah, beberapa hari yang lalu saya ada di Indonesia. Saya bertemu dengan beberapa orang, saudaraku. Mereka banyak berkata bahwa bisnis di Indonesia itu hari-hari ini justru mengalami satu kelesuan. Banyak mereka kontraktor-kontraktor yang mereka nggak ada proyek lagi. Dan bahkan ada seorang yang berkata kepada saya begini, Pak, sekarang ini mau kerja yang haram saja susah, apalagi kerja yang halal. Nah, saya pun keadaan ekonomi kalau saya lihat saat-saat ini itu bukan keadaan yang membaik, tapi justru keadaan yang semakin turun. Jadi memang kita tidak dapat sangkali bahwa semakin hari keadaan ekonomi itu semakin menurun. Bahkan dalam kitab Timotius dikatakan bahwa pada hari-hari yang terakhir akan terjadi masa-masa yang sangat sukar. Sebab keadaan ekonomi dunia itu nggak akan bertambah baik, tapi sebaliknya akan mengalami satu arah yang berlawanan. Tapi yang ingin saya katakan kepada saudara, ada kabar baik. Kalau saya lihat mungkin dalam masa-masa yang terakhir ada masa yang sukar. Kalau kita lihat terjadi kelaparan di mana-mana, gempa bumi, bencana, kesusahan. Tapi saya mau katakan kepada saudara bahwa ada kabar baik. Sekalipun kita katakan Mazmur 34, singa muda boleh mati kelaparan, tapi orang-orang yang mencari Tuhan, dia tidak akan kekurangan sesuatu pun yang baik. Amin. Sebab dunia ini boleh gelap, tetapi orang dalam Yesaya pasal 60 dikatakan kegelapan menutupi bumi, tetapi terang Tuhan akan terbit ke atas kamu. Nah, saudaraku, dalam Mazmur pasal yang ke-119 dikatakan, ketika firman-Mu tersingkap, ketika firman-Mu dibukakan, itu memberikan terang. Saudaraku, perkataan firman di sini memakai kata logos. Logos di sini adalah firman yang tertulis. Logos di sini adalah satu pewahyuan yang tertulis. Atau kalau saya ingin katakan bahwa Alkitab ini adalah logos. Jadi logos ini, Alkitab ini adalah logos. Nah, dikatakan ketika firman-Mu tersingkap, ketika Alkitab atau firman Allah ini dibukakan, maka dikatakan itu, dalam Mazmur 119 dikatakan, itu memberikan terang. Haleluya. Nah, saudaraku, ketika firman dibukakan, itu memberikan terang. Perkataan dibukakan, mungkin saya boleh kita berikan ini, kita belajar sedikit sebelum saya masuk. Jadi perkataan logos itu adalah firman yang tertulis. Nah, perkataan tersingkap atau terbuka dalam terjemahan bahasa aslinya kata petak atau opening atau disclosure atau entrance. Jadi katakan di situ bahwa ketika firman Tuhan itu disingkapkan, ketika firman Tuhan itu dibukakan, maka itu akan memberikan terang. Perkataan terang di sini kata or. Or ini artinya luminous, glorious, atau bright object. Jadi
ketika firman Tuhan disingkapkan, ketika firman Tuhan dibukakan, maka itu akan memberikan terang. Jadi keadaan yang gelap itu akan berubah menjadi terang. Kalau kita berbicara tentang keadaan yang gelap, sudah itu kita bisa berbicara tentang difficulty. Kesulitan secara mungkin dalam dunia usaha kita atau dalam pekerjaan kita, kesulitan di dalam keuangan kita. Sebab keadaan yang gelap itu juga berbicara tentang satu keadaan yang confused. Mungkin kita kita confused dengan masa depan kita. Kita confused dengan marriage kita. Kita confused dengan keluarga kita. Nah, saudaraku, itu keadaan-keadaan yang gelap. Keadaan yang gelap ini juga bisa berbicara tentang satu keadaan yang di mana keadaan yang buntu, keadaan yang sudah tidak ada jalan. Mungkin saudara mengalami satu keadaan yang kita sedang ada dalam satu keadaan yang burden, satu beban yang berat, ada satu kuk atau yuk yang ada di atas hidup kita. Tapi dikatakan ketika firman-Mu tersingkap, maka itu akan dikatakan itu akan memberikan terang. Keadaan yang gelap itu akan berubah menjadi terang. Sebab kesulitan, keadaan yang bingung, jalan buntu, ketika firman Tuhan disingkapkan, itu akan berubah, itu akan berakhir, itu akan diselesaikan ketika firman Tuhan disingkapkan. Saudaraku, dikatakan Mazmur pasal yang ke-119 ayat 30. Ketika firman-Mu tersingkap, maka itu akan memberikan terang. Saudaraku, kalau firman Tuhan itu disingkapkan, ketika firman Tuhan itu dibukakan, maka gelap itu akan berubah menjadi terang. Jadi, kalau firman itu dibukakan, kesulitan yang kita alami, kebingungan dalam hidup ini, atau masalah-masalah yang menekan kita, itu akan berakhir. Nah, saudaraku, yang kita perlukan, lalu saya katakan pada saudara, yang kita perlukan dalam hidup ini, itu adalah firman yang dibukakan. Yang kita perlukan itu adalah satu divine inspiration. Yang kita perlukan itu adalah satu divine revelation, satu inspirasi Tuhan. Yang kita perlukan itu adalah pewahyuan ilahi, atau yang saya sebut dengan yang kita perlukan dalam hidup ini, itu adalah rhema. Jadi, ketika firman Tuhan disingkapkan, ketika ada inspirasi daripada Tuhan, ketika ada satu pewahyuan, ketika ada satu rhema, maka dikatakan gelap itu akan berubah menjadi terang. Saudaraku, yang kita perlukan dalam kehidupan kita, untuk kita bisa keluar dari kegelapan, dari keadaan yang sulit, dari keadaan yang bingung, dari keadaan yang tertutup. Saudaraku, yang kita perlukan itu adalah rhema. Amin. Yang kita perlukan itu adalah divine inspiration. Yang kita perlukan itu adalah satu pewahyuan. Amin. Jadi, saudaraku, ketika firman-Mu dibukakan, maka dikatakan dalam Mazmur pasal yang ayat yang ke-130, maka firman-Mu itu memberikan terang. Saudaraku, yang kita perlukan itu adalah inspirasi Tuhan. Yang kita perlukan itu adalah pewahyuan daripada Tuhan. Yang kita perlukan itu adalah rhema. Nah, apa itu sebenarnya pewahyuan? Saya bisa jelaskan sedikit. Pewahyuan itu adalah, atau revelation, kalau dalam boleh ditampilkan kan? Revelation atau pewahyuan itu adalah reveal something hidden, atau menyatakan sesuatu yang tersembunyi. Saudaraku, Alkitab ini adalah logos. Semua yang kita perlukan itu ada di dalam Alkitab ini. Jadi dalam logos ini itu ada semua yang kita perlukan. Nah, untuk kita memperoleh semua yang kita perlukan itu adalah logos ini dibukakan. Yang kita perlukan adalah firman ini disingkapkan. Yang kita perlukan adalah rhema dari apa? Firman Tuhan ini. Jadi, yang kita perlukan itu adalah rhema. Nah, apa itu sebenarnya rhema? Ini saya ingin bicara. Jadi, ketika firman Tuhan disingkapkan, gelap itu berubah jadi terang. Ketika firman Tuhan itu disingkapkan, maka kegelapan itu akan berakhir. Nah, saudaraku, kita perlukan rhema. Apa itu rhema? Rhema itu dalam terjemahan perkataan rhema itu adalah satu specific and personal revelation. Jadi, rhema itu adalah satu pewahyuan yang khusus, yang saya katakan khusus di sini adalah biasanya pada waktu khusus, situasi khusus, dan itu bersifat personal. Jadi, rhema itu adalah satu pewahyuan yang khusus dan pribadi. Jadi, ketika firman Tuhan disingkapkan, ketika firman Tuhan itu dibukakan, maka gelap berubah menjadi
Saudaraku, ketika kita mendapatkan inspirasi daripada Tuhan, ketika kita mendapatkan satu pewahyuan daripada Tuhan, ketika saudara mendapatkan satu rema, di mana firman dibukakan, Tuhan berbicara secara khusus, secara pribadi kepada saudara, maka kegelapan itu akan berakhir. Jadi rema itu bersifat personal. Rema itu bersifat spesifik. Jadi karena itu rema itu setiap orang itu bisa berbeda. Nah, jadi rema ini adalah personal. Kalau saya boleh tunjukkan pada saudara, rema itu adalah satu pewahyuan yang spesifik dan bersifat personal. Nah, saya mendapatkan satu berkat waktu saya membaca tentang Yakub. Suatu saat waktu Yakub ini ada di rumah Laban, dikatakan di sana dia bekerja dengan Laban, ditipu sampai lebih daripada 10 kali. Dan suatu saat, saudaraku, Yakub ini mengalami suatu keadaan yang dimana dia ini udah frustasi. Karena itu dia mau meninggalkan Laban, dia mau lari daripada Laban. Tapi kemudian dia diketahui bahwa Yakub akan lari. Akhirnya Laban berkata kepada Yakub, kenapa kamu harus lari dari kami? Sekarang tentukan apa yang akan menjadi upahmu daripada saya. Saudaraku, saudara tahu apa yang dikatakan oleh Yakub. Dia berkata demikian. Baik, kalau memang kamu minta saya untuk bekerja lagi di tempat kamu, dan kamu akan memberikan upah kepada saya, berikanlah kepada upah seperti ini. Biarlah aku menggembalakan semua kambing yang berbulu berwarna-warna atau berbelang-belang. Pisahkan kambing yang putih-putih daripada kami, dan saya akan gembalakan kambing yang terbalik. Yakub berkata begini, biarlah aku menggembalakan kambing yang berwarna putih-putih daripada kamu. Semua kambing yang ada warna, ada belang, kamu pisahkan. Dan kemudian yang menjadi upahku adalah, kalau dari kambing yang putih itu bisa atau melahirkan kambing yang berbelang-belang, itu yang akan menjadi upahku. Saudaraku, kalau saudara berpikir, kenapa Yakub berani berkata kepada Laban seperti itu? Dia katakan, saya akan gembalakan kambing yang berwarna putih, tapi anak yang lahir yang berwarna putih akan menjadi milik kamu, milik Laban, tapi yang berbelang-belang akan menjadi upah saya. Saudaraku, saya waktu belajar firman Tuhan itu, saya mempertanyakan, kenapa Yakub berani berkata seperti itu? Saya pun sadar tindakan seperti itu adalah tindakan yang berisiko. Kenapa? Kalau Yakub menggembalakan kambing putih, dan dia menerima upah yang berwarna-warna atau berbelang-belang, maka prosentasenya mungkin 99,999%. Jadi dia sebenarnya melakukan satu tindakan yang kalau kita katakan satu tindakan yang bodoh. Satu tindakan yang sangat berisiko. Tetapi Yakub berani melangkah seperti itu. Kenapa? Karena dia beroleh rema. Dia mendapatkan satu rema. Suatu saat dia mendapat satu penglihatan. Dikatakan waktu dia melihat dari kambing yang berputih-putih itu melahirkan binatang yang berwarna-warna. Jadi ketika dia mendapatkan rema itulah, dia berani melangkah. Dan dia berkata, pisahkan yang berwarna dan yang aku gembalakan yang putih. Dan kalau yang berwarna lahir berwarna, itu akan menjadi bagian. Dan saudara lihat kalau saya dalam cerita tentang Yakub itu, maka dikatakan semua yang kuat-kuat berwarna atau berbelang-belang, tapi yang lemah berwarna putih. Saudara, Yakub berani melangkah seperti itu karena rema. Saudara, rema itu adalah satu pewahyuan yang personal, pewahyuan yang saya katakan yang spesifik untuk kita. Jadi rema itu setiap orang itu berbeda. Karena itu saudara tidak bisa untuk melakukan bisa mencoba untuk melakukan sesuatu yang sama seperti orang lain lakukan. Nah, suatu saat saudaraku, waktu saya sekolah Alkitab, saya mendengar banyak tentang khotbah tentang iman, khotbah tentang misi. Suatu saat saudaraku, saya mendapatkan satu rema. Saya mendapatkan satu rema ini. Saya akan melayani di keluar dari atau keliling ke bangsa-bangsa, keluar dari Indonesia, keluar dari negara sendiri. Dan kemudian saya mendapatkan terima begini.
karena saya akan pergi ke bangsa-bangsa lain, saya dapatkan satu rema bahwa saya akan menikah dengan orang, bukan orang Indonesia. Saya waktu itu satu rema yang khusus kepada saya. Sudah tahu saya bukan orang yang sekolah di luar negeri, saya bukan orang yang tinggal di luar negeri, ataupun saya bukan orang yang sering ke luar negeri. Tetapi saya berani untuk berdoa, saya mau menikah dengan orang dari bangsa lain. Sebab itu ada satu resiko yang besar. Coba bayangkan kalau saya tidak dapatkan satu rema, dan saya punya satu keputusan, saya akan menikah dengan orang yang bukan orang Indonesia atau orang dari bangsa lain. Saudaraku, kalau itu bukan rema, mungkin saya bisa sampai sekarang belum married. Tapi karena saya ada rema, dan rema itu yang membuat saya punya satu keberanian. Dan rema ini akhirnya merubah cara hidup saya, merubah cara saya berdoa. Dan karena rema, maka saya mendapatkan seperti yang saya inginkan. Saya tahu dalam rema itu ada sesuatu yang pribadi. Karena itu kita tidak bisa ikut-ikutan orang lain. Jadi rema itu adalah sesuatu yang personal, sesuatu yang spesifik. Nah, kalau sudah mendapatkan satu rema, maka kegelapan itu berubah menjadi terang. Karena itu yang kita perlukan itu adalah rema. Yang kita perlukan itu adalah satu inspirasi, satu pewahyuan daripada Tuhan. Waktu saya mendapatkan satu pewahyuan tentang puasa doa, ada satu ayat yang saudara mungkin sering baca. Dalam Matius pasal yang ke-7 dikatakan begini, mintalah maka kamu akan menerima, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibuka. Waktu ada satu perkataan yang dikatakan, mintalah maka kamu akan menerima. Perkataan itu berbicara kepada saya, minta kamu menerima. Jadi kalau kita minta, kita bukan mungkin menerima, tetapi kita katakan minta maka kamu akan menerima. Dan ketika saya mendapatkan satu rema itu, saudaraku, itu merubah cara saya berdoa. Kemudian Markus pasal yang ke-11 ayat 23 jadi hidup dalam hidup saya. Kemudian dikatakan begini, kalau kamu berdoa dan kamu percaya bahwa kamu telah menerimanya, maka kamu akan memperolehnya. Saudaraku, ayat itu menjadi sesuatu yang menjadi rema bagi saya, dan itu merubah cara saya berdoa. Jadi, saudaraku, rema itu adalah sesuatu pewahyuan yang bersifat personal dan bersifat spesifik. Jadi, ketika firman Tuhan itu disingkapkan, maka kita akan beroleh terang. Jadi, yang kita perlukan dalam kehidupan ini, itu adalah satu pewahyuan. Yang kita perlukan adalah satu firman yang dibukakan. Yang kita perlukan itu adalah rema. Karena itu dalam, coba kita lihat dalam kitab Efesus pasal yang pertama. Di situ Paulus berdoa supaya kita beroleh satu pewahyuan. Efesus pasal 1, ayat yang ke-16 sampai dengan ayat 19. Coba kita baca sebentar. Efesus pasal pertama, ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-19. Saya bacakan demikian. Aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia. Bapa yang mulia itu supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal dia dengan benar. Ayat 18. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukan bagi orang-orang kudus. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Dan sebenarnya dalam Efesus pasal yang pertama di sini, Paulus berdoa, dikatakan supaya Tuhan memberikan roh hikmat dan wahyu. Dan di ayat yang ke-18 dikatakan, supaya Tuhan menjadikan mata hatimu terang, sehingga kamu tahu, dan kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilan. Jadi, Paulus berdoa supaya orang-orang di Efesus dia memperoleh satu pewahyuan. Jadi,
betapa pentingnya pewahyuan itu. Ketika saudara memperoleh satu pewahyuan, ketika firman Tuhan disingkapkan, saudara akan tahu apa yang menjadi milik kita. Kita tahu apa yang menjadi bagian kita. Nah, dikatakan di situ, aku berdoa supaya Tuhan memberikan kepada kamu pewahyuan, sehingga mata hatimu terbuka, dan kamu tahu apa yang menjadi bagian bagi kita yang dipanggil. Jadi, pewahyuan itu atau rema, itu membuat kita tahu apa yang menjadi milik kita. Nah, ketika saudara tahu apa yang menjadi milik kita, atau kita tahu apa yang menjadi milik kita, maka di situ akan muncul pengharapan dalam diri kita. Nah, pengharapan inilah seperti terang. Jadi ketika kita muncul pengharapan, maka pengharapan itu yang membuat iman kita itu muncul. Pengharapan itu yang membuat iman kita itu bangkit. Pengharapan itu yang membuat iman kita itu menjadi aktif. Nah, itu dalam Ibrani pasal yang ke-11, coba kita lihat di sana sebentar. Ibrani pasal yang ke-11. Ibrani pasal yang ke-11 dikatakan demikian, dan iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, saudaraku, ketika kita memperoleh satu pewahyuan atau firman yang disingkapkan, itu akan memunculkan pengharapan kita. Dan waktu kita punya pengharapan, maka iman di dalam diri kita itu akan bangkit. Iman dalam diri kita itu akan hidup. Saudaraku, iman itu hanya hidup, iman itu hanya bergerak, iman itu hanya datang kalau kita punya pengharapan. Karena itu dalam Roma pasal 10 ayat 17 dikatakan, iman itu datang dari pendengaran. Dan pendengaran akan firman Kristus. Jadi iman datang karena apa? Rema. Waktu saudara mendapatkan rema, saudara ada pengharapan. Saudara tahu kalau saudara punya pengharapan, iman saudara jadi aktif. Iman saudara nggak akan aktif kalau kita nggak ada pengharapan. Jadi iman itu seperti vehicle, iman itu seperti kendaraan. Kalau nggak ada pengharapan, iman itu nggak akan bekerja. Karena itu, saudara diperlukan satu penyingkapan. Diperlukan satu pewahyuan, diperlukan satu rema. Maka ketika saudara dapat rema, ada pengharapan, maka iman akan muncul. Jadi, kalau iman kita itu muncul, iman kita itu hidup, iman kita aktif, saudaraku, nggak ada perkara yang mustahil bagi orang yang percaya. Saudaraku, karena itu yang diperlukan, itu adalah firman yang disingkapkan. Jadi, saudaraku, firman Tuhan yang disingkapkan, itu cukup untuk mengatasi setiap kesulitan, kebingungan, jalan buntu dalam kehidupan kita. Yang kita perlukan, itu adalah firman. Jadi, sepatah kata firman, itu cukup bagi kita. Kalau saudara baca dalam Lukas pasal yang pertama, coba Lukas pasal yang pertama. Kalau saudara lihat dalam Lukas 1 ayat yang ke-37 dalam bahasa Indonesia, terjemahannya kurang lengkap. Dikatakan di situ bahwa nggak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Tapi dalam terjemahan bahasa Inggris, kalau boleh ada ditampilkan, mungkin ada terjemahan Amplified Bible atau Amerika Standard. Itu terjemahnya di situ lebih lengkap, saudara. Dalam Lukas pasal pertama, ayat yang ke-37. Satu perkataan firman, itu cukup untuk menyelesaikan setiap kesulitan atau kebuntuan dalam hidup kita. Lukas 1 ayat 37. American Standard ya. Ya, American Standard. Dikatakan di sini, dikatakan, for no word from God shall be void of power. Seperti tidak ada dikatakan satupun dari perkataan Tuhan itu yang tidak ada kuasa. Jadi setiap perkataan firman Tuhan itu pasti terjadi. Karena itu yang kita perlukan itu adalah rema. Yang kita perlukan itu adalah revelation. Ketika firman-Mu tersingkap, maka kegelapan berubah menjadi terang. Yang kita perlukan itu adalah firman Tuhan. Firman Tuhan itu cukup untuk kita. Tapi suatu saat ada seorang perwira di Romawi. Dia punya seorang hamba yang sedang sakit dan hampir mati. Dan waktu dikatakan tua-tua Yahudi mengetahui perwira Romawi ini sedang ada dalam satu kesulitan. Akhirnya tua-tua Yahudi datang kepada Yesus dan dia meminta supaya Yesus itu datang untuk menyembuhkan hamba daripada perwira Romawi ini. Dan waktu itu Yesus katakan, baik, aku akan datang pergi ke rumah daripada perwira Romawi untuk berdoa untuk hamba yang sedang sakit. Dan Alkitab katakan, sementara Yesus dalam perjalanan, perwira Romawi ini dia berkata kepada ajudannya, dia berkata demikian, katakan kamu pergi dan katakan kepada guru, katakan kepada Yesus, guru, engkau tidak perlu pergi.
Tapi katakan saja sepatah kata saja, maka hambaku itu akan sembuh. Saudaraku, waktu ajudan ini sampai kepada Yesus dan dia berkata kepada Yesus, Guru, Tuanku berkata demikian. Guru tidak usah pergi ke rumahnya, tapi katakan saja sepatah kata saja, maka hamba daripada Tuanku itu akan sembuh. Saudaraku, dikatakan itu katakan sepatah kata saja. Saudaraku, sepatah kata saja cukup untuk menyelesaikan kesulitan kita. Sepatah kata saja, sepatah kata daripada firman Tuhan, itu cukup untuk bisa mencairkan kebutuhan dalam hidup kita. Suatu kebingungan dalam hidup kita itu dapat diselesaikan hanya dengan sepatah kata firman Tuhan. Suatu yang kita perlukan, itu adalah firman Tuhan. Suatu yang kita perlukan itu hanya cukup sepatah kata firman Tuhan. Suatu kalau saudara memerlukan kesembuhan, yang saudara perlukan adalah sepatah kata firman. Kalau saudara memerlukan, saudaraku, sukses dalam hidup ini, yang saudara perlukan adalah sepatah kata firman. Kalau saudara perlukan itu adalah kebebasan atau kemenangan dalam keuangan saudara, yang saudara perlukan itu adalah sepatah kata firman. Saudaraku, yang ingin katakan kepada saudara, Tuhan tidak memberikan kepada saudara itu kesembuhan. Tuhan tidak memberikan kepada kita itu keuangan. Tuhan juga tidak memberikan kepada kita itu sukses. Tapi yang Tuhan berikan itu adalah sepatah firman di dalam roh kita. Karena itu Mazmur pasal yang ke-120 dikatakan, disampaikannya firman-Nya, disembuhkannya mereka. Sebab yang kita perlukan itu adalah firman Tuhan. Ketika firman Tuhan diberikan di dalam roh kita, menjadi satu inspirasi, menjadi satu pewahyuan, menjadi satu rema dalam diri kita, maka firman Tuhan yang di dalam diri kita itu, dia akan produce kesembuhan, dia akan produce keuangan, dia akan produce sukses, dia akan produce kemenangan. Yesaya pasal 55 dikatakan, firman Tuhan itu seperti hujan yang turun ke atas bumi. Dia tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Dia akan bekerja dan dia akan melaksanakan sampai berhasil. Saudaraku, yang kita perlukan itu adalah rema. Coba katakan sebelah kanan sebelah kiri, rema. Amin. Saudaraku, yang kita perlukan itu adalah rema. Saudaraku, ketika saudara mendapatkan rema, saudara dapatkan firman Tuhan, saudara, kesulitan, kebingungan, kebuntuan apapun itu dapat diselesaikan. Saudaraku, firman Allah itu hidup dan berkuasa. Ibrani pasal yang keempat ayat 12 dikatakan, firman Allah itu hidup dan berkuasa. Coba kita lihat Ibrani pasal 4. Ibrani pasal 4 ayat yang ke-12. Saudaraku, firman Tuhan itu cukup untuk kita. Ibrani pasal 4 ayat 12 dikatakan demikian. Sebab firman Allah itu hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan susum, dan ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Saudara, di situ bagian yang dikatakan bahwa firman Allah itu hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Saudara, firman Tuhan dikatakan di sini, firman Tuhan itu hidup dan kuat. Perkataan kuat di situ ada powerful, atau firman Tuhan itu hidup dan berkuasa. Nah, saudara, firman Tuhan itu hidup. Saudara, firman Tuhan itu bukan hanya just word, bukan hanya sekedar perkataan. Firman Tuhan itu bukan hanya sesuatu atau things, tetapi firman Tuhan itu adalah person. Jadi dikatakan bahwa firman Tuhan itu hidup. Saudara, firman Tuhan itu bukan hanya sekedar perkataan. Firman Tuhan itu bukan hanya sesuatu, tetapi firman Tuhan itu adalah pribadi. Dalam Yohanes pasal yang pertama, coba kita lihat Yohanes pasal pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Saudara, firman Tuhan itu hidup dan berkuasa. Nah, firman Tuhan itu adalah pribadi. Dikatakan demikian, pada mulanya ada firman dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Saudara, firman Allah itu hidup. Firman Allah itu adalah pribadi. Dalam Yohanes pasal pertama dikatakan firman Tuhan, firman Allah itu dikatakan pada mulanya adalah firman, dan firman itu adalah Allah. Jadi firman Allah itu bukan hanya word, bukan hanya sekedar perkataan. Firman Allah itu bukan hanya sekedar sesuatu, tetapi firman Allah itu adalah pribadi. Firman Allah itu dikatakan dia itu adalah Allah sendiri. Jadi firman Allah itu adalah Allah sendiri. Yohanes pasal 4 dikatakan Allah itu adalah roh. Firman itu adalah pribadi, firman adalah roh yang tidak kelihatan.
Jadi firman itu adalah pribadi yang tidak kelihatan. Tapi dikatakan dalam Yohanes pasal pertama ayat ketiga dikatakan segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang terjadi. Jadi firman Tuhan itu adalah pribadi. Dia pribadi yang tidak kelihatan karena Dia roh. Tapi dikatakan dan Dia adalah pribadi yang sebelum segala sesuatu ada, Dia sudah ada. Bahkan dikatakan segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang jadi. Jadi firman Allah ini yang membuat segala sesuatu. Firman Allah ini yang menjadikan yang tidak ada menjadi ada. Firman Allah ini yang membuat segala sesuatu menjadi eksis. Jadi firman Allah yang membuat yang tidak kelihatan itu menjadi kelihatan. Jadi firman Allah ini ada dikatakan firman Allah itu hidup dan berkuasa. Jadi firman Allah itu hidup dan berkuasa. Dia yang dikatakan Dia yang menjadikan segala sesuatu. Jadi selaku firman Allah itu hidup dan berkuasa. Firman Allah itu adalah person. Firman Allah itu adalah pribadi. Dan ketika firman Allah itu disingkapkan, Mazmur pasal 119 dikatakan bahwa itu akan memberikan terang. Kegelapan akan berubah. Kegelapan akan berakhir. Tetapi sebaliknya, terang atau dikatakan glorious atau break of day itu sudah terjadi dalam kehidupan kita. Jadi yang kita perlukan itu adalah revelation. Yang kita perlukan itu adalah firman yang disingkapkan. Yang kita perlukan itu adalah rema. Nah sekarang saya akan menunjukkan kepada saudara bagaimana kita bisa peroleh rema ini. Amen. Saya akan dengan cepat bagikan hal ini. Saya akan bertobat lebih dari 45 menit. Nah, saudaraku, kan bagaimana caranya kita beroleh rema? Ada 3 hal yang bagaimana kita mendapatkan rema ini. Jadi yang kita perlukan untuk merubah keadaan yang sulit, keadaan yang confused, keadaan yang tertutup, yang kita perlukan adalah satu pewahyuan. Pewahyuan itu adalah sesuatu yang tersembunyi, yang dibukakan. Sesuatu yang sudah ada sebelumnya, yang ditutupi, tapi itu dibukakan. Nah, ketika itu dibukakan, ketika itu menjadi satu rema kepada kita, maka kegelapan akan berubah menjadi terang. Nah, ada 3 hal untuk bagaimana kita bisa mendapatkan rema dari Tuhan ini. Jadi rema itu adalah personal, rema itu adalah spesifik revelation. Nah, yang pertama untuk kita bisa beroleh rema, kunci yang pertama adalah strong spirit. Atau roh kita, atau manusia roh kita harus kuat. Nah, saudaraku, rema itu hanya bisa diterima. Rema itu hanya bisa diserap atau dialami oleh orang yang rohnya kuat. Rema itu hanya bisa ditangkap oleh orang yang rohnya kuat. Kalau roh kita lemah, saudaraku, kita nggak akan bisa absorb, kita nggak akan bisa nangkap, kita nggak akan bisa menerima rema dalam hidup kita. Jadi, untuk saudara bisa peroleh rema, roh saudara harus kuat. Dalam kita lihat dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 16. 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-16. Bacakan demikian, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Dan saya dikatakan di situ manusia roh yang dibaharui dari sehari ke sehari, atau manusia roh yang dibangun dari hari ke hari. Jadi dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 16 di sini ada manusia lahiriah, atau kalau dalam terjemahan bahasa Inggris itu adalah outward man, yaitu tubuh yang kelihatan, dan ada manusia batiniah, yaitu inward man, atau roh yang tidak kelihatan. Jadi ada manusia batiniah, ada manusia lahiriah. Nah, manusia lahiriah atau manusia yang kelihatan itu adalah rumah dari manusia yang tidak kelihatan atau manusia batiniah ini. Nah, manusia yang sebenarnya itu adalah manusia batiniah ini, yang tidak kelihatan atau yang roh ini. Nah, tubuh atau manusia yang kelihatan atau tubuh ini itu adalah rumah saja. Nah, Paulus berkata demikian. Manusia lahiriah memang akan mengalami penurunan atau merosot, tapi tidak apa-apa. Coba katakan tidak apa-apa.
Kadang-kadang kita bingung, saudaraku, waktu remote kita mulai putih. Kita mulai bingung, wah, udah dekat dengan hari kematian. Saudara, kadang-kadang kita bingung waktu kita mengalami mungkin muka kita sudah mulai sedikit keriput. Saudara, sering kali kita bingung, tapi itu concern. Saya melihat, saudaraku, ada ibu-ibu yang bisa membelanjakan jutaan hanya untuk kelihatan mulus. Nggak salah, saudaraku, nggak salah. Tapi nggak apa-apa, kalau semakin merasa nggak apa-apa, saudaraku. Dan karena memang tubuh ini, memang kita akan semakin merasa. Tetapi ada hal yang jauh lebih penting, saudara. Yaitu dikatakan manusia yang sebenarnya, yang nggak kelihatan, yang roh itu, yang harus selalu dibaharui, yang harus selalu dibangun, yang harus selalu ditingkatkan. Nah, karena kalau manusia roh kita itu tidak dibangun, manusia roh kita itu tidak ditingkatkan, kita nggak akan peka, kita nggak akan bisa absorb, kita nggak akan bisa tangkap pewahyuan dalam hidup kita. Tadi pagi, saudaraku, saya coba start mobil saya, tidak bisa, saudara. Pertama kali, baru nggak dipakai 1 hari saja. Di start nggak bisa. Saya tahu kenapa? Karena akinya nggak bisa nangkap nggak bisa nerima saluran, saudara. Karena akinya. Saudara, kalau kita roh kita juga, saudara, untung, saudara, ada mobilnya Bu Dinda. Jadi mobil kasih karunia dulu, karena dia di Surabaya, mobil itu di rumah. Jadi untung ada mobil itu, jadi saya bisa sampai di sini. Saudara. Jadi, saudara, karena hanya aki soak, saudara, nggak bisa hidup. Saudara, kalau roh kita itu lemah, saudara nggak akan peka, saudara nggak akan bisa nangkap, saudara nggak akan bisa menyerap waktu Tuhan berbicara kepada saudara. Saudaraku, Alkitab katakan roh manusia itu adalah pelitanya Tuhan. Roh manusia itu adalah tempat di mana Tuhan berbicara, tempat Tuhan di mana menerang. Saudara, bayangkan pelita. Pelita itu bukan seperti lampu ini, saudara. Kalau pelita itu zaman dulu, itu saya orang kampung, saya tahu, saudara. Kalau lampu oblik. lampu apa namanya? Lampu, kalau saya bilang? Lentera keren dulu. Lampu templok, ya. Wong Jawa, saudara. Saya tahu lampu, lampu templok yang lalu. Ini sudah hanya bisa nyala, ada sumbunya. Dan itu bisa nyala, itu kalau ada minyaknya, saudara, kalau basah. Tapi kalau nggak ada minyaknya, saudara bakar, akan mati lagi. Saudaraku, begitu juga dengan roh kita. Kalau roh kita lemah, roh kita kuat, Tuhan berbicara, saudara nggak akan bisa klik. Saudara nggak akan bisa ngeh. Karena itu diperlukan roh yang kuat. Jadi manusia roh kita itu harus dibangun. Manusia roh kita itu harus dibaharui dari sehari ke sehari. Saudara. Jadi manusia roh kita itu harus kuat. Manusia roh kita itu harus bertumbuh. Manusia roh kita harus dewasa. Dalam kitab Galatia pasal yang keempat dikatakan demikian. Selama kamu belum akil balik, kamu sama dengan hamba. Kamu tidak tahu apa yang menjadi bagian kamu. Karena itu kamu akan diperbudak oleh ilah-ilah dunia ini. Jadi kalau kita tidak dewasa, kalau kita tidak bertumbuh, kalau kita tidak akil balik, kita sama dengan hamba. Jadi saudara tidak akan tahu bagian saudara. Jadi saudara tidak akan bisa menerima satu inspirasi Tuhan kalau saudara tidak bertumbuh. Kalau saudara tidak dewasa. Karena itu roh saudara harus dibangun. Roh saudara harus bertumbuh. Roh saudara harus dewasa. Baru ketika Tuhan berbicara, saudara akan klik. Saudara akan tangkap. Saudara akan mengerti. Dan itu akan merubah gelap menjadi terang. Jadi pertama, roh saudara harus dibangun. Nah, bagaimana kita membangun roh kita, saudara? Matius pasal yang keempat, ayat keempat dikatakan demikian. Manusia hidup itu bukan hanya dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Manusia tubuh ini dibangun dengan makan makanan jasmani. Tapi manusia roh itu dibangun dengan firman Tuhan. Karena itu saudara perlu makan firman Tuhan. Dalam 1 Petrus, coba kita lihat sebentar. 1 Petrus pasal yang pasal pertama. Pasal kedua, sorry. 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang kedua. Kita baca bersama-sama. 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang kedua. Dapat kita baca bersama-sama. Dan jadilah sama, 2, 3. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Dikatakan jadi seperti bayi yang selalu menginginkan air susu yang murni, supaya kamu bertumbuh. Saudaraku, kita perlu firman untuk kita bisa bertumbuh. Mazmur pasal pertama dikatakan mereka yang kesukanya dalam merenungkan firman Tuhan siang dan malam, dia akan bertumbuh seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air.
Jadi roh saudara harus dibangun. Roh saudara harus bertumbuh. Roh saudara harus dewasa. Roh saudara harus kuat. Baru saudara bisa siap untuk kita menerima rema. Jadi pewahyuan itu hanya diberikan, hanya kita bisa terima kalau roh kita kuat. Jadi roh saudara harus dibangun. Roh saudara harus dibaharui dari sehari ke sehari. Roh kita harus bertumbuh. Bahkan roh kita harus dewasa. Sehingga kita bisa terima setiap pewahyuan daripada Tuhan. Jadi yang pertama, roh saudara harus kuat. Yang kedua, untuk saudara bisa terima rema. Yang kedua, rema itu datang melalui merenungkan firman. Atau meditation word was. Jadi banyak orang ingin mendapatkan pewahyuan itu nggak didapatkan dengan saudara mungkin yoga, saudara meditasi. Gitu. Pewahyuan itu nggak didapatkan dengan saudara pergi ke satu tempat yang mungkin yang sepi atau di goa atau di gunung. Tapi pewahyuan itu atau rema itu didapatkan dengan kita meditasi firman Tuhan. Jadi saudara, dengan saudara merenungkan firman, maka saudara akan beroleh rema. Dalam Yosua pasal pertama, ayat yang ke-7 dikatakan demikian. Janganlah kamu lupa memperkatakan kitab Taurat ini siang dan malam. Jadi perkataan merenungkan di situ memakai berasal dari kata haga. Haga itu artinya adalah mungkin boleh ditampilkan haga. Haga itu artinya to study, to imagine, make a sound, atau mata, atau to roar, atau juga to declare. Itu perkataan haga. Nah, dalam Yosua pasal pertama dikatakan, renungkanlah Taurat Tuhan itu siang dan malam. Dan janganlah kamu lupa memperkatakannya. Jadi, perkataan merenungkan, itu berasal dari kata haga. Dan itu dipakai untuk perkataan kalau lembu makan. Sudah tahu kalau lembu makan rumput. Sudah tahu kalau dia makan, dia hanya dia makan dan dia masukkan semua ke dalam lambungnya. Dia masukkan. Karena itu lambung itu bisa menampungnya begitu banyak. Nah setelah itu, saudaraku, waktu dia istirahat, waktu dia berbaring atau dia istirahat begitu, maka dia akan keluarkan lagi makanan yang di dalam itu. Dia keluar, dikunyah lagi sampai halus, baru kemudian dimasukkan ke bagian lambung lain. Saudara, itu perkataan yang dipakai haga. Haga itu dipakai untuk seperti lembu makan. Jadi perkataan merenungkan ini artinya begini, saudara. Untuk saudara bisa mendapatkan satu rema, saudara perlu merenungkannya, yaitu dengan apa? Saudara mengambil firman Tuhan dan kemudian memperkatakannya. Jadi saudara mengucapkannya. Perkataan mata artinya menggumam terus-menerus. Jadi diucapkan terus sampai firman itu masuk ke dalam roh kita. Sebab kalau firman itu hanya di pikiran kita, itu tidak membawa kehidupan. Sebab firman yang hanya sebatas pengertian tidak memberikan kehidupan. Tetapi firman yang masuk ke dalam roh kita, itu yang memberikan kehidupan. Dan itu Yesus berkata, firmanku itu adalah roh yang memberikan kehidupan. Jadi saudaraku, perkataan kalau kita mau mendapatkan satu inspirasi Tuhan, saudara perlu memperkatakan firman Tuhan itu. Saya memberikan satu contoh. Dari 2 Korintus pasal 5 ayat 17 dikatakan begini. Siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Dan kemudian setiap kali saudara katakan itu. Siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Saudara mari saudara ucapkan, siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Saudara katakan terus siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Kemudian saudara renungkan, siapa? Siapa itu berarti semua orang. Siapa saja. Jadi, termasuk saya. Kalau saya ada dalam Kristus, saya adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, dan yang baru datang. Saya ada di dalam Kristus, saya adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, dan yang baru itu datang. Sebab waktu sudah merenungkan, saudara akan memiliki satu pengertian. Saudara tahu siapa saudara dalam Kristus. Saya ada dalam Kristus. Kemudian dikatakan itu, saya adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Saya ada dalam Kristus, yang lama sudah berlalu. Saya nggak ada masa lalu lagi. Saya adalah manusia baru. Ketika saudara renungkan itu, saudara akan mendapatkan satu inspirasi. Dan inspirasi ini, saudaraku, yang membuat saudara
Dan inspirasi inilah yang bisa membuat saudara jadi kuat dan iman saudara jadi hidup. Karena itu, bagaimana kita bisa mendapatkan rema? Sebab yang pertama, melalui apa? Strong spirit. Yang kedua, yaitu melalui apa? Merenungkan firman Tuhan. Jadi dengan saudara roh yang kuat dan saudara renungkan firman Tuhan terus, saudara ucapkan, maka firman itu akan masuk ke dalam roh saudara. Firman itu akan menjadi satu inspirasi dalam hidup saudara. Jadi yang pertama itu melalui roh yang kuat. Yang kedua melalui meditasi firman. Dan yang ketiga saudara, rema itu didapatkan yaitu melalui fellowship with Holy Spirit. Jadi persekutuan dengan Roh Kudus. Jadi serta Roh Kudus itu adalah roh pewahyuan. Roh Kudus itu adalah pribadi yang menolong kita untuk kita bisa mengerti setiap kebenaran. Roh Kudus itu adalah guru yang mengajar kita, yang menyingkapkan semua hal-hal yang tersembunyi. Lalu saya mau katakan saudara, Roh Kudus ini adalah the great revealer. Jadi dia adalah pribadi yang mewahyukan semua yang tersembunyi. Coba saya tunjukkan dalam 1 Korintus pasal yang kedua. 1 Korintus pasal yang kedua, ayat yang ke-10 sampai 12. 1 Korintus pasal yang kedua, Korintus pasal 2 ayat 10 sampai 12. Kita baca bergantian. 1 Korintus pasal 2 ayat 10 sampai dengan ayat yang 12. Kita baca yang ke-6, kita baca yang ke-7. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Siapa kalangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia. Dan itu akan ditunjukkan kepada kita. Ayat yang ke-12 dikatakan, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Jadi, Roh Kudus ini adalah the great reveal. Pribadi yang bisa mewahyukan, pribadi yang bisa menyingkapkan, pribadi yang bisa memberikan inspirasi. Kan itu ketika sudah bangun hubungan dengan Roh Kudus, sudah bersekutu dengan Roh Kudus, saudara berbicara dengan Allah, saudara, maka Allah akan berbicara kepada saudara. Jadi, yang ketiga, pewahyuan itu hanya diberikan melalui satu persekutuan dengan Roh Kudus. Karena itu, kalau saudara mengerti hal ini, saudara, ketiga hal ini, saudara membangun roh saudara, jadi punya roh yang kuat, dan saudara meditasi firman Tuhan, saudara memperkatakan firman Tuhan siang dan malam, sampai firman itu masuk ke dalam roh kita. Dan saudara bangun hubungan yang akrab, yang intim dengan Roh Kudus. Maka saudara akan melihat inspirasi di dalam hidup saudara. Mazmur pasal 119 dikatakan, ketika firman-Mu disingkapkan, maka itu memberikan terang. Yang kita perlukan itu adalah divine inspiration. Yang kita perlukan itu adalah divine revelation. Yang kita perlukan itu adalah rema. Satu pewahyuan yang personal. Satu pewahyuan yang spesifik dalam hidup kita. So, kalau firman dibukakan, gelap berubah menjadi terang. Kita panggil berdiri.